Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Sitah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya angkatan 2021 semester 6 dengan jurusan Pendidikan Teknologi Informasi. Sebelum lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya izin absen dulu ya teman-teman, biar tahu nama dan kenal yang mana aja orangnya. Karena kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Atas nama Ade, atas nama Dila, oke. Hadir semua. Sebelum memulai pembelajaran, saya minta izin untuk kerjasamanya ya teman-teman. Di sini kakak juga banyak belajar dan juga masih banyak belajar. Jadi kita sama-sama belajar ya di sini. Kalau kakak ada salah ataupun apapun itu, kalian boleh kritik atau komentar. Kakak akan terima dengan lapang dada. Di sini kakak menggunakan media pembelajaran Microsoft PowerPoint yang berbasis multimedia. Karena biasanya software-software ini menghasilkan slide-slide yang menarik dan mudah untuk digunakan. Terus di sini kita akan membahas tentang instalasi sistem operasi. Teman-teman udah tahu belum apa sih yang dimaksud dengan sistem operasi? Sistem operasi biasanya disingkat dengan OS, adalah perangkat lunak sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak, serta sebagai daemon untuk program komputer. Teman-teman udah pada tahu belum apa sih yang dimaksud dengan instalasi sistem informasi? Instalasi sistem operasi yaitu pemasangan sistem operasi pada sistem komputer, contohnya di Android atau handphone kalian. Kalian harus install dulu aplikasi-aplikasi yang kalian mau. Kalaunya udah, baru bisa berjalan dengan baik. Kalau nggak ada kan nggak bisa digunakan, nggak bisa dipakai. Nah, terus selanjutnya ada macam-macam sistem operasi. Di sini ada Microsoft, Linux, Mac, iOS, Unix, Android, BlackBerry, Solaris, Symbian OS, dan MS-DOS, dan banyak lagi di luar sana yang masih belum kakak sebutkan. Biasanya ini tuh yang paling banyak digunakan ya. Terus di sini ada langkah-langkah instalasi sistem operasi. Instalasi sistem operasi jaringan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada metode instalasi sistem operasi, persiapan, dan Linux. Biasanya metode instalasi sistem operasi terbagi menjadi beberapa, yaitu instalasi baru, upgrade, multiboot, dan virtualisasi. Terus persiapan, persyaratan sistem, struktur partisi, dan sistem file. Nah, Linux dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada partisi yang di dalamnya ada home, boot, dan swap. Terus yang kedua ada pemeliharaan distro. Itu kayak link-link untuk kita instalasi sistem operasi. Terus Debian, di dalam Debian ada poin-poin instalasi Debian. Nah, di sini ada sistem software operating system. Biasanya di dalam operating system tuh ada aplikasi, disk drive, mouse, printer, keyboard, monitor. Misalnya nggak ada mouse masih bisa kalau pakai laptop, tapi kalau pakai komputer nggak bisa. Misalnya nggak ada printer, nggak ada apa ya, pokoknya yang masih bisa nggak kita gunakan tuh masih boleh, kecuali kayak monitor nggak ada, keyboard nggak ada, aplikasi nggak ada, itu nggak bisa digunakan. Jadi kalau bisa tuh kita harus siapkan sistem software-softwarenya dulu, baru kita bisa mengoperasi sistem operasi kita. Nah, teman-teman di sini bisa ngelihat
bagaimana tampilan aplikasi dengan CLY di Linux Ubuntu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Terus tampilan aplikasi dengan CLY di Windows, tampilan GUI sistem operasi Windows, tampilan GUI di Linux Ubuntu. Nah, di sini ada beberapa kemampuan sistem operasi, yaitu yang pertama ada multi-user atau dua arah, lebih dapat bekerja sama untuk saling berbagi pakai penggunaan aplikasi dan sumber daya seperti printer pada waktu yang bersamaan. Terus ada yang kedua ada multitasking. Sistem operasi dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi user. Terus yang ketiga ada multiprocessing. Sistem operasi dapat menggunakan lebih dari satu CPU atau Central Processing Unit. Terus yang keempat ada multi-threading. Setiap program biasanya dapat dipecah ke dalam thread untuk kemudian dapat dijalankan secara terpisah atau paralel oleh sistem operasi. Kemampuan ini juga biasanya termasuk bagian dari multitasking pada aplikasi. Sistem operasi desktop karakteristik mendukung penggunaan oleh satu orang atau user, berbagai file dan folder dalam jaringan kecil dengan kemampuan minimal. Saat ini di pasar sistem operasi desktop yang paling banyak digunakan terbagi ke dalam 3 kelompok besar, yakni Microsoft Word, Apple macOS, dan Unix atau Linux. Sistem operasi jaringan karakteristiknya ada mendukung penggunaan oleh lebih dari satu user, menjalankan aplikasi yang mampu digunakan oleh lebih dari satu user, stabil, dan memiliki tingkat keamanan data yang lebih tinggi dari sistem operasi desktop yang lainnya. Terus di sini motivasi kakak ada satu motivasi terakhir, yaitu jangan pernah menyerah karena belajar adalah kunci kesuksesan. Semangat!